Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita masih di dalam kitab Siyam dari Bulughul Maram, namun masuk ke dalam bab Shaum at-Tatawwu'. Bab Shaum at-Tatawwu', bab tentang puasa tatawwu', yaitu puasa sunnah. Tentang puasa yang wajib kita sudah lewati, atau puasa yang fardu kita sudah lewati, dan kita masuk ke dalam yang sunnah. Wa man naha atau wa man nuhiya an shaumihi, dan apa yang dilarang dari saumnya. Jadi ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti larangan pun demikian. Ada larangan yang bermakna at-tahrim, yaitu haram, diharamkan. Ada juga maknanya bukan at-tahrim, akan tapi sekedar makruh. Atau ada istilah yang lain adalah lit-tanzih. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-664. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumi al-itsnain فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه Muslim. Ada beberapa macam saum di sini ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya tentang saum hari Arafah. Kapan saum hari Arafah? Yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang belakangan atau 1 tahun yang akan datang. Jadi menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, ini menunjukkan akan fadilah, keutamaan dari saum Arafah atau puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah ini adalah pada saat jamaah haji mereka wukuf di Arafah, yaitu pada hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau ditanya juga tentang saum hari Asyura. Asyura yaitu kapan? Tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kita sebut di sini adalah Syuro, ya, Syuro. Yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, al-madiyah. Berbeda dengan Arafah. Arafah tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya tentang saum hari Senin. Saum Yaumul Itsnin. Beliau bersabda, "Zalika", hari itu yaitu hari Senin adalah suatu hari yaumun wulidtu fihi, hari di mana aku dilahirkan. Beliau alaihi salatu wassalam dilahirkan pada hari Senin. Wa bu'itsu fihi, kemudian pada hari aku diutus. Wa unzila alayya fihi, kemudian diturunkan kepadaku pada hari tersebut. Nah, ini beberapa jenis saum sunnah, yaitu hari Arafah, Asyura, dan hari Senin. Hari Senin itu semua adalah saum tatawwu atau saum sunnah yang masing-masing mempunyai keutamaan. Kalau kita lihat misalnya keutamaan pada saum Arafah, menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan menghapus dosa-dosa tahun yang akan datang. Dosa yang mana yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa besar haruslah dengan taubat. Jadi dosa besar harus dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik.
atau amal-amal saleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus sayyi'at, yaitu dosa-dosa kecil. Demikian juga misalnya dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna majtunibatil kabair. Dari salat yang 5 waktu sehari semalam, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara itu semua. Yang harian, kemudian yang pekanan, sampai dengan yang tahunan. Syaratnya adalah dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini harus hati-hati dengan dosa-dosa besar. Karena kalau seseorang melakukan dosa besar tadi, bahkan mungkin tidak diampuni dosa-dosa kecilnya. Nah, dengan shaum Arafah ataupun shaum Asyura, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa-dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil, cara membedakannya. Cara membedakan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar adalah setiap dosa yang di dalamnya ada ancaman neraka, ya, ada ancaman neraka atau azab, ya, yang pedih. Nah, itu adalah dosa besar. Atau ada hukuman had. Di dalamnya ada hukuman had. Hukuman had itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Misalnya adalah mencuri. Nah, itu ada hukuman had, potong tangan. Zina ada hukuman hadnya, yaitu kalau yang muhsan dirajam. Atau misalnya adalah minum minuman keras. Nah, ini juga dosa besar. Hukumannya adalah dicambuk jilid. Nah, itu semua adalah dosa besar. Ada hukuman had. Atau di dalamnya ada laknat. Ada laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam, yang misalnya ada keterangan laknatnya itu di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah dosa-dosa besar. Sedangkan dosa-dosa kecil yang selain itu, nah, itu semua adalah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa kecil ini terkadang kita tidak bisa menghindar. Terkadang kita tidak bisa menghindar. Ya, contohnya saja kalau kita keluar di jalan. Itu sudah ini, keluar di jalan. Banyak wanita-wanita yang tidak berhijab. Ya kan? Nah, itu sudah setiap hari, setiap saat kita warawiri, itu kan dosa juga.
Kita melihat sesuatu yang tidak berhak untuk dilihat. Warawiri yang mereka itu tidak berhijab, tidak berjilbab, hanya mengumbar aurat, mau nggak mau mesti, apalagi yang sudah biasa di pasar, jalan, banyak. Atau bentuk-bentuk yang lain, dosa-dosa kecil yang lain, yang mungkin juga sering kita lakukan. Terkadang sadar, terkadang juga tidak sadar. Dan tidak ada di antara kita yang bisa lepas daripada dosa ataupun kesalahan. Maka insya Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, di antaranya adalah dengan saum, Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut. Hadis berikutnya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang saum pada bulan Ramadan, saum bulan Ramadan saat ini seperti kita ya, saum bulan Ramadan. Tsumma kemudian atba'ahu, dia mengiringinya, menyusulkannya setelah saum sebulan di bulan Ramadan, sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Karena maka dia itu kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun penuh. Kasiyamid dahri, seperti saum 1 tahun penuh. Kenapa seperti saum 1 tahun penuh? Karena li'annal hasanata bi'ashri amsalha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka saum Ramadan berapa hari? 30 hari, 29 atau 30 hari. Itu dikali 10. Yang ashri ashhur. Jadi dikali 10 bulan. Dikali 10 bulan. Ini hasilnya dikali 10 bulan. Kemudian atau hasilnya 10 bulan. Hasilnya menjadi 10 bulan. Kemudian 6 hari bulan Syawal, sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, itu sama dengan 2 bulan. Jadi tadi bulan Ramadan sama dengan 10 bulan. Dan 6 hari bulan Syawal sama dengan 2 bulan. Menjadi 12 bulan. Jadi setahun. Nah itu diantara hitungannya.
Berikutnya adalah tentang 6 hari bulan Syawal ini, bagaimana caranya? Apakah setelah Idul Fitri harus langsung tanggal berapa? Berarti tanggal 2 Syawal. Terus begitu. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu? Itu boleh. Lanjut langsung boleh. Jadi pada Idul Fitri kita tidak saum karena Aid. Nah, tanggal 2-nya langsung saum. 2, 3. Sehingga ada di beberapa daerah mungkin disebut dengan hari raya ketupat. Ada nggak di sini? Nah, jadi bukan hari raya Idul Fitri, tapi sebetulnya hari raya ketupat. Karena apa? Karena dia tanggal 2 saum lagi. Kemudian nanti selesai dari 6 hari bulan Syawal, mereka merayakan lagi seperti hari raya gitu ya. Karena selesai dari saum bulan Syawal atau 6 hari bulan Syawal. Dan disebutnya raya ketupat di antara mereka. Ada sebagian yang begitu. Walaupun sebenarnya bukan hari raya juga, hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri. Kan, tapi ada yang begitu. Atau misalnya di akhir Syawal, karena kan biasanya awal Syawal tanggal 2 silaturahmi. Sekarang boleh nggak silaturahmi? Kalau mudik nggak boleh. Silaturahmi boleh nggak? Nanti silaturahmi. Biasanya kalau silaturahmi kan makan. Masa silaturahmi nggak makan, sudah disediain opor ayam apa gitu ya, ada makanan. Jadi nggak bisa saum. Nanti saja, berarti akhir Syawal, 6 hari sebelum selesai bulan Syawal, boleh diakhirkan, boleh. Atau dicicil. Yang penting 6 hari bulan Syawal dicicil. 6 hari bulan Syawal. Selama bulan Syawal kita cicil. Nah, misalnya mulainya tanggal 5. Karena sudah muter-muter kan. Tanggal 5 baru bisa. Kemudian tanggal 6-nya ternyata ada undangan lagi. Ya nggak salah. Kemudian tanggal 7-nya bisa, boleh dicicil. Yang penting 6 hari bulan. Persoalannya kadang bagaimana kalau ada yang punya hutang saum Ramadan? Apakah mengqadha dulu ataukah Syawalan? Mengqadha dulu ataukah Syawalan? Baik. Qadha adalah wajib. Kemudian Syawal sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Akan tetapi wajibnya di sini adalah luas. Puasa. Artinya boleh kapan saja sampai dengan Ramadan yang akan datang. Sedangkan Syawal, ya bulan Syawal. Ya. Tidak bisa nanti bulan Muharram. Tidak. Ya. Jadi kalau misalnya bahkan mungkin kalau ada wanita, ya mungkin juga
dia qadanya, kalau wanita misalnya selama Ramadan nggak saum, sebulan nggak mungkin dia nanti harus puasa, misalkan harus qada dulu, dia akan tidak akan mendapatkan Syawal. Maka boleh dia saum Syawal terlebih dahulu. Karena qadanya adalah luas, bisa dilakukan di bulan yang lain, yaitu di bulan, misalnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan di bulan-bulan yang lainnya. Misalnya ada sakit 7 hari, ya, bisa dicicil 1 bulan 1 hari, kan gampang ya kan? 1 bulan 1 hari. Tapi memang malasnya itu orang. Padahal bisa 7 hari. Kalau kita cicil 7 bulan kan berarti 1 bulan 1 hari saum. Tapi banyak juga mepet pas sudah bulan Sya'ban, qadanya belum selesai. Akhirnya apa? Dikebut di bulan Sya'ban. Akhirnya mungkin dia merasa berat. Tapi kalau dicicil qadanya maka lebih ringan. Karena kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. 12 bulan ini Ramadan diambil 1, masih ada 11 bulan. Dicicil lah qadanya. Baik, untuk saum bulan Syawal jadi boleh langsung, silahkan, mumpung tidak mudik langsung saja, ya boleh. Kalau mudik kan nggak bisa langsung, boleh langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau boleh juga nanti di akhir saja, boleh, atau dicicil, boleh lanjut 6 hari, boleh dicicil, boleh di awal, boleh di akhir. Artinya adalah luas. Ya, yang penting masih di bulan Syawal. Yang qadha mungkin bisa ditangguhkan di bulan yang lain. Walaupun ada pendapat yang mengatakan harus qadha dulu, karena lafaznya tsumma atba'ahu, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang hamba dia saum 1 hari di jalan Allah, saum 1 hari di jalan Allah. Saumnya ini bisa saum sunnah, bisa juga saum wajib. Nah, tentu saum wajib lebih daripada saum sunnah. Illa, kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah akan menjauhkan dia dengan puasa 1 hari itu an wajhin nar, wajahnya dari api neraka. Wajah kita dijauhkan dari api neraka.
Ini disebutnya wajahnya saja. Kakinya gimana? Jauh nggak? Disebut wajah karena memang wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia, sehingga include semuanya. Kalau disebutkan wajah berarti semuanya. Begitu. Jadi intinya dia dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, 70 kharifan ay aman, 70 tahun, ya, 70 tahun. Jadi wajah kita atau diri kita akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Nah, tentu (70 tahunnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan daripada saum. Saum sunnah. Nah, kalau tentu saum wajib lebih dari ini. Kalau saum sunnah, ya, saum sunnah, saum tadi Senin, saum Kamis, saum Arafah, saum Ashura, atau saum sunnah yang lainnya, yang sunnah mutlak, ya, kapan saja. Misalnya seperti Rasulullah SAW, kalau di rumahnya tidak ada makanan, maka beliau langsung saum sunnah. Ya, kita pun boleh saja. Kalau misalnya tidak ada makanan, sudah saum dengan sore hari. Niatnya siang hari boleh, karena saum sunnah. Kalau saum wajib, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, harus dengan niat malam hari, tabyid, ya, malam hari. Kemudian di situ disebutkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna umum dan khusus. Fisabilillah bermakna khusus, yaitu al-jihad. Al-jihad itu bermakna khusus, yaitu berperang di jalan Allah. Maka boleh seseorang itu ketika berperang di jalan Allah, dia saum. Seperti misalnya para sahabat saum boleh, kalau tidak mempengaruhi kekuatannya. Jadi kalau dia saum, tetap dia kuat dan bisa berperang. Karena dulu perangnya langsung fisik. Kalau sekarang fisabilillah, perangnya tidak dengan fisik, dengan tombol saja, ya bisa lah. Perangnya dengan tombol, kita sambil saum. Ya, tinggal tombol, pencet, rudalnya melesat, gitu. Nah, itu bisa. Atau fisabilillah bermakna umum, yaitu untuk di jalan Allah apapun, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah. Ya, saumnya bukan karena sehat, walaupun saum itu sehat. Ya, saum menurut ahli kesehatan, menurut dokter sehat. Tapi jangan salah di dalam niat. Kalau kita niatnya untuk kesehatan, maka itu bukan fisabilillah. Kita sekadar ingin sehat saja. Dan itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di sini. Ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhin nar sab'ina kharifan. Tidak mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena niatnya hanya ingin sehat. Tapi kalau niatnya adalah lillah,
Karena sebagaimana hadis ya, yang sudah kita juga lewati, as-shaumu li, saum itu untukku, yani untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Ya. Sehatnya itu plus atau disebut dengan apa namanya, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita meniatkan supaya sehat, walaupun memang sehat. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau saum sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftir, dan beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak pernah saum. Jadi begitu. Kadang saum terus. Seperti enggak buka-buka. Kadang berbuka terus, seakan-akan tidak saum. Kenapa ini? Saum sunnah. Saum sunnah demikian. Kalau di rumahnya misalnya Rasulullah SAW beberapa hari nggak ada makanannya, saum terus. Kalau ada makanan dan beliau mau, maka tentu tidak saum. Jadi begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Jadi beliau saum penuh itu 1 bulan sempurna hanya pada bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan, saya pun tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 1 bulan lebih banyak, paling banyak saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban banyak saum, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna 1 bulan penuh. Karena yang 1 bulan penuh adalah di bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban beliau lebih banyak saumnya dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini disebut saum sunnah. Hadis berikutnya, Wa Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam, 13 wa 14 wa 15. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk saum 3 hari dari setiap bulannya. Jadi ini disebut dengan saum ayyamul bid. Saum ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15, pertengahan dari setiap bulannya.
Disebut ayyamul bid karena memang bulan ketika itu sedang purnama, sedang jelas ya, bulan purnama. Nah, ini adalah saum sunnah yang utama. Saum sunnah yang utama itu ayyamul bid. Dan dari sisi kesehatan juga adalah sangat-sangat dianjurkan. Cuman tadi niatnya tidak boleh salah. Tapi harus benar bahwa itu adalah saum lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ayyamul bid 3 hari ya, pertengahan bulan. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa zada Abu Dawud ghair Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita dia saum sedangkan suaminya suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Ini perbedaannya ya. Kalau laki-laki boleh saum kapan saja tanpa izin daripada istri, tinggal memberi beritahu dia saum. Tapi kalau istri dia harus minta izin suaminya, karena memang mungkin saja ada kebutuhan yang suaminya terhadap dirinya, maka dia harus minta izin untuk saum. Kalau diizinkan dia saum, kalau tidak diizinkan dia tidak saum. Ini juga misalnya diantaranya ada sebagian keterangan para ulama, Aisyah radhiyallahu taala anha mengqadha saum Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban karena Rasul banyak saumnya di bulan Sya'ban. Ini suami istri harus paham ya. Karena selain dari bulan Sya'ban, maka Rasul saum akan tapi tidak seperti di bulan Sya'ban banyak saum. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha dia tidak saum kecuali izin dari Rasul alaihi salatu wasalam, dan ternyata Rasul banyak saum sehingga sama-sama saum di bulan Sya'ban. Ataupun demikian misalnya kalau mau saum sunnah, istri juga misalnya mau mengqadha, itu sama-sama antum saum sunnah, istri antum mengqadha. Karena perempuan itu mesti setiap bulannya ada liburnya. Bulan Ramadan tidak ada yang sempurna kecuali sudah menopause. Kalau sudah menopause mungkin sempurna 30 hari dia. Tapi kalau masih belum, masih muda, dia mesti ada liburnya, libur karena haid. Untuk suaminya nggak harus mengerti tentang istrinya. Suami istri bisa saling mendukung, sama-sama saum. Istrinya adalah saum qadha, suaminya saum sunnah. Jadi sama-sama saum. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.